warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mayang Sofi dengan NIM 2000-2008 akan menjelaskan materi terkait dengan aktivitas praktisi humas atau public relation, conference pers, press release dan presentasi dengan mata kuliah manajemen humas dan dosen pengampunya yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Kadri. Sekarang coba kita lihat lebih jauh lagi tentang praktik dan juga tugas-tugas dari PR atau praktisi lembaga ataupun perusahaan tersebut. Ada 3 diantaranya yang akan kita bahas adalah terkait dengan siaran pers yang lebih dikenal dengan press release, yang kedua yaitu jumpa pers atau itu konferensi pers. Jadi beda antara siaran pers dengan jumpa pers. Siaran pers itu adalah informasinya atau beritanya kita rilis, sementara konferensi pers adalah artinya kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di satu wilayah yang kita undang untuk bertemu secara tatap muka dan untuk menyampaikan suatu informasi atau berita terkait dengan lembaga ataupun perusahaan kita. Dan yang terakhir yang kita bahas adalah soal presentasi. Jadi kesemuanya terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dari para praktik PR yang ada di lembaga ataupun perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama kita coba lihat yaitu atau yang kita kenali siaran pers atau pers release. Itu sebenarnya adalah berita informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga, oleh perusahaan dan organisasi, tentunya dari tangan-tangan dingin dari praktis PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan, termasuk yaitu proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah kalau saya ambil pendapat dari WRIC, seorang praktis PR atau penulis buku tentang karir internasional, siaran pers itu katanya adalah sebuah berita yang disusun memang oleh sebuah organisasi atau lembaga dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya dari sekadar informasi atau kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu memang ingin kita publish. Jadi didesain sedemikian pula melalui komunikasi tertulis dan didesain sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan, difungsikan, bahkan nanti kita akan lihat seperti apa berita-berita ditulis dalam press release ini, dan agar mampu sampai ke halayak yang memang jadi target market kita. Sempurnanya panjangnya apa sedari bentuk isi dan bagaimana bisanya itu sudah menjadi satu kekuatan yang sebenarnya harus diketahui dan dimiliki oleh para praktis PR. Jadi tidak semerta-merta seluruh informasi dituangkan dalam satu kertas atau beberapa kertas jika begitu panjang, tapi bagaimana menggulitinya sampai menjadi satu statement yang luar biasa, dan itu mengkalkulasi ke seluruh informasi yang kita inginkan, mungkin sekian menit satu berita. Dan ingat, apakah berita elektronik, televisi itu, radio atau media cetak, itu memang tidak perlu panjang, tidak perlu lama, bahkan itu hanya beberapa menit. Kalau untuk radio mungkin 1,5 menit. Iklan itu indah dan panjang. Nah, kemudian bagaimana berita itu banyak kegiatan, banyak produk yang kita inginkan tawarkan, begitu besar hasratnya, begitu tinggi, tapi tertuang ke dalam beberapa menit saja. Itu skill yang tidak bisa dibuat-buat, dan memang itulah syarat luar biasa beratnya menjadi seorang praktis PR. Semua organisasi maka wajar mereka dibayar mahal.
dan siaran berita atau news release itu adalah pesan-pesan ataupun informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut sebagai praktisi kehumasan atau praktis PR. Ini bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk berita, artikel, foto, video, dan kemudian dipubliskan di media massa. Sekarang tidak hanya cetak saja, tapi sudah ada elektronik, dan tinggal bagaimana memilah dan memilih. Jadi ini yang memilih yang mana mau kita gunakan. Dan yang kedua ini yang disampaikan oleh Frank Jackfish. Jadi ada sedikit berbeda, lebih kepada bentuknya berupa artikel, berupa berita dan lain sebagaimana perbedaan antara sebuah berita dengan siaran pers atau new release yang menjadi gaweannya praktis PR atau praktisi humas dari perusahaan ataupun lembaga. Kalau berita lebih kepada tujuan menginformasikan dan informasi mendidik, membimbing, yakinkan sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Lebih-lebih kepada itu. Sementara siaran pers tujuan yang berbeda, tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap ataupun pendapat atau citra pandangan ternilai yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan ataupun lembaga. Nah, kalau berita mereka memberitakan peristiwa sifatnya gagasan dan masalah bersifat yang sangat umum, tapi kalau untuk siaran pers atau rilis berita cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan. Jadi ada proses mendidik untuk bisa mengetahui peristiwa itu secara dalam. Kemudian selanjutnya yang ketiga yang membedakannya adalah melaporkan fakta. Kalau beritanya sekedar melaporkan fakta, sesungguhnya fakta-fakta empirik sebagaimana apa adanya. Tetapi bedanya dengan siaran pers adalah siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jadi kalau ternyata ada fakta-fakta merugikan dalam proses kita menyelesaikan, kita desain kembali untuk memperbaiki itu. Kita bisa menjadikan siaran pers ini untuk menutupi agar perhatian publik tidak kepada fakta-fakta apa adanya, tapi cenderung buruk dan merugikan citra perusahaan, dan kita tutupi dengan kondisi-kondisi yang lain untuk dipusatkan perhatiannya, fokusnya kepada fakta-fakta yang lebih menguntungkan. Jadi untuk dimanfaatkan untuk siaran pers, maka si siaran pers lebih banyak dipesankan oleh perusahaan-perusahaan atau lembaga negara atau perusahaan besar yang memiliki masalah dan daratan dalam tanda kutip publik sudah mulai mencium dan mengenali, bahkan berinteraksi dengan masalah-masalah sudah berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk mencari tahu meluruskan berita itu, kadang-kadang kalau hanya berita-berita yang naik di media itu, mereka apa adanya akan ditawarkan sedemikian rupa, akan dipublish, berita akan menjadi sangat tinggi. Nah, berbeda proses pemanfaatan jumpa pers ini atau press release. Bukan juga press conference siaran pers yang tujuannya adalah kadang-kadang untuk menutupi bukan berarti membohongi, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses itu kita memperbaiki fakta-faktanya. Perusahaan berusaha untuk mengalihkan perhatian publik tidak kepada fakta-fakta yang dalam tanda kutip salah, tapi kita alihkan pada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan, sehingga pikiran mereka tidak fokus pada hal yang buruk saja, tapi mulai teralih pada fokus yang lebih baik kepada masalah-masalah yang begitu besar. Mengalihkan perhatian ini sekarang dan mengalihkan perhatian mereka. Dan terakhir yaitu kita memperbincangkan untuk hal ini tentang kegiatan dari public relation yang tugas-tugas yang ada di sebuah lembaga. Yang pertama kita bahas soal konferensi pers, yang kedua yaitu
soal press release, dan yang ketiga dalam konteks konferensi pers atau jumpa pers itu, yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan acara, kegiatan, produk, atau peristiwa terhadap media yang kita undang dalam rangka memberikan statement atau perhatian atau penjelasan. Maka diperlukan hal bagi lembaga itu memilah dan memilih dan menentukan secara pasti siapa tokoh, siapa orang mewakili perusahaan untuk menjadi sumber berita. Tadi kita sudah jelaskan harus orang-orang yang memiliki wawasan terhadap produk, harus orang yang paling paham mengenai tentang persoalannya dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik di depan publik. Karena apa? Karena dituntut dari sumber berita yang kita pilih dari lembaga atau perusahaan adalah orang-orang yang memiliki wawasan itu. Intinya dengan kemampuan komunikasi, kalau komunikasinya oke, apalagi depan publik, berarti secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan dia dalam mempresentasikan semua hal yang ide sampaikan terkait dengan ihwal jumpa pers atau konferensi pers akan dilaksanakan tersebut. Nah, kenapa ini menjadi sangat penting? Karena konferensi pers ini membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik, yang ketika Anda harus berbicara di depan publik, misalnya ketika konferensi pers terjadi, maka hal itu sama saja dengan Anda sedang menyampaikan presentasi di depan halayak, dan halayak ini adalah orang-orang yang lain seperti orang-orang seperti tidak bisa diam, akan mengulik dan akan mengolah berita itu karena mereka di depan Anda, para jurnalis. Kita tidak bisa jadi persoalan yang besar, apalagi dalam konsep tanya jawab setelah konferensi pers itu. Setelah presentasi terjadi, bentrokan lebih mengerikan ketika proses tanya jawab itu terjadi, dan kemampuan presentasi tingkat tinggi yang dipertanyakan di sini. Nah, saat konferensi pers yang menjadi audio tadi saya jelaskan adalah wartawan ataupun jurnalis, dari mereka butuh statement sendiri. Nah, para wartawan adalah orang-orang yang kritis. Ingat, yang kritis, yang pedas sekali dengan berita mereka. Memang dituntut untuk rajin bertanya. Makanya namanya juga persidangan pernah liput dan kesempatan tanya jawab dari para jurnalis itu demi mendapatkan kejelasan dan mendapatkan berita yang bagus atau yang baik. Kadang-kadang apa yang kita sampaikan mereka kerjanya implisit di belakang itu, yang di luar dugaan kita. Kemudian bagaimana pola menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan? Sudah kita siapkan tadi pertanyaan itu, justru biasanya tidak diharapkan oleh narasumber, jadi hal di luar dugaan. Kita sudah punya persiapan yang matang. Kalau seandainya lari ke sini, gimana nulisnya ditanyakan, dijawab kita nulisnya bagaimana. Bagaimana menjawab itu supaya tidak mendiskreditkan perusahaan atau lembaga, tapi tetap tujuan utama meluruskan berita dan membuat citra perusahaan menjadi lebih baik lagi. Baiklah, sekian penyampaian materi saya terkait dengan aktivitas praktis humas atau public relation, konferensi pers, press release, dan presentasi. Bila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.